Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Arya Samudra Nusantara selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Gita Lestari dengan NIM 63240725. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki makna mendalam dan menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum dan etika sosial, tapi juga sebagai sistem nilai yang mencerminkan identitas dan cita-cita bangsa Indonesia. Ideologi negara ini digali dari nilai-nilai luhur yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, baik yang bersifat kultural, historis, maupun spiritual. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya di hadapan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno menyatakan bahwa Indonesia memerlukan sebuah dasar negara yang dapat menyatukan berbagai suku, agama, budaya yang ada di Indonesia. Setelah melalui perdebatan panjang, Pancasila disepakati sebagai dasar negara dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan kemudian diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, 5 sila Pancasila dan maknanya. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna yang mendalam yang harus dipahami dan dijalankan oleh warga negara Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang setiap sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama ini adalah pengakuan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai prinsip dasar kehidupan berbangsa dan negara. Indonesia adalah negara yang menghormati kebebasan beragama, dan sila ini menekankan bahwa kehidupan berbangsa tidak bisa lepas dari nilai-nilai religius. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung ajaran tentang penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Dalam konteks negara, sila kedua mengajak agar seluruh masyarakat hidup dengan saling menghormati dan mengedepankan prinsip keadilan serta keradab dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan antarsesama warga negara maupun dalam interaksi dengan negara. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya dan bahasa. Sila ketiga mengandung pesan untuk senantiasa menjaga keharmonisan sosial dan menghindari perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berfokus pada prinsip demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Negara Indonesia mengutamakan cara-cara musyawarah dalam mengambil keputusan baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan status sosial, suku, agama, ataupun golongan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila bukan hanya sekedar kumpulan nilai-nilai moral atau filosofis, melainkan juga sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan negara dan bermasyarakat. Ideologi ini berfungsi sebagai acuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sumber nilai dan identitas bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai yang berasal dari kebudayaan lokal, tradisi masyarakat Indonesia, serta ajaran-ajaran agama-agama yang berkembang di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menjadi cerminan dari nilai-nilai yang sudah hidup di dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Pancasila juga mengandung unsur inklusivitas yang memungkinkan semua elemen bangsa Indonesia untuk merasa diwakili dan dihargai. Fungsi pengikat keberagaman. Indonesia dikenal dengan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Pancasila berfungsi sebagai pengikat dan mempersatukan semua keberagaman ini.
Menurut Pancasila, Indonesia dapat menjaga kesatuan dan keharmonisan meskipun memiliki perbedaan yang sangat mencolok di berbagai aspek kehidupan. Pancasila mengajarkan nilai toleransi dan saling menghormati antar kelompok yang berbeda. Panduan dalam pembentukan kebijakan negara. Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembentukan berbagai kebijakan negara, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial, kebebasan beragama, serta persatuan dan kesatuan negara. Pancasila dan demokrasi Indonesia. Pancasila juga memiliki keterkaitan erat dengan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk penerapan sila keempat adalah melalui pelaksanaan demokrasi. Pancasila lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat daripada voting atau sistem pemungutan suara secara langsung. Pancasila sebagai pedoman dalam etika dan moralitas. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman moral bagi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila mendorong terciptanya masyarakat yang beretika, berbudi pekerti luhur, dan menghormati sesama. Yang keempat, Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga mengharuskan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga harus tercermin dalam tindakan pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat. Pancasila harus diinternalisasikan melalui pendidikan media, dan berbagai kegiatan sosial lainnya agar semua warga negara dapat merasakan manfaatnya. Misalnya dalam sistem pendidikan, nilai-nilai Pancasila diajarkan sejak dini sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah harus memperhatikan aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam praktik kehidupan, Pancasila menjadi panduan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Kelima, tantangan dan relevansi Pancasila di era modern. Di era globalisasi ini, tantangan bagi Pancasila dalam menjaga relevansi di tengah arus perubahan zaman yang semakin pesat, modernisasi, kemajuan teknologi, serta pengaruh budaya asing dapat mengancam nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk terus menghidupkan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar untuk menyikapi tantangan zaman. Pancasila tetap relevan bagi ideologi negara karena ia merupakan dasar yang kokoh untuk menjaga persatuan dan keadilan sosial di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Dalam dunia yang semakin terhubung dalam global, Pancasila juga bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menjaga keberagaman dan mempromosikan perdamaian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.